diceramahkan sampaikan oleh teman saya Sapinatun Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan adalah yang pertama, bukan yang kedua, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul yang insya Allah di tempat yang barakah ini pada malam ini. Kedua kalinya, sholawat bertasalam, salam beriring doa, doa beriring zikir, zikir beriring tasbih, tasbih beriring-iring. Walaupun Nabi, beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta menuju zaman Toyota, yang dari zaman gelap gulita menjadi terang benderang pada malam hari ini. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang 6 syarat untuk menuntut ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Ajir Munjir. Nah, jadi beliau itu menjelaskan bahwasanya nadom alala. Tahu ibu-ibu nadom alala? Nah. Jadi nadom alala itu gitu. Alala tanalul ilma illa bisitati saundika an mazmu'iha bibayani dakaun wa harsun wastibarun wa bulgotun wa ustadun ustadin wa tula zamani. Jadi nadom tersebut merupakan karangan dari Syekh Ali Karamullah Wajah. Beliau dari kitab Ta'lim Muta'alim ditulis oleh Ali Mazhir. Nah, jadi kita sudah tahu ya Bu ya bahwa ketika kita itu menuntut ilmu itu sangat wajib. Bukan wajib bagi perempuan saja, tetapi kita wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam hal itu adalah al ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Gimana dengan orang gila gitu ya Bu ya? Apakah wajib untuk menuntut ilmu atau tidak gitu ya Bu? Nah, jadi ya kenapa orang gila tidak wajib untuk menuntut ilmu? Karena orang gila itu tidak mempunyai akal. Jadi orang gila tidak wajib untuk menuntut ilmu. Dan ketika orang gila ataupun orang stres di luar sana gitu, ketika dia tidak stres lagi dan dia sudah sembuh, maka dia itu wajib untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena dia tidak sudah gila dan dia mempunyai akal. Ya, jadi dari 6 syarat tersebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim tersebut, yang pertama itu adalah dakaun, yang artinya adalah kecerdasan. Setiap orang mempunyai kecerdasan masing-masing, memiliki potensi masing-masing gitu Bu. Jadi kecerdasan itu ada 2 macam. Yang pertama ada kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada kecerdasan dari diri kita sendiri gitu. Jadi apapun itu kalau kita dari Allah, apapun dari itu dari kita sendiri, maka kita juga harus tujuannya harus berusaha. Nah, yang kedua adalah dakaun wa apa Bu tahu? Tahu? Kita? Nah, dakaun wa istibarun. Jadi kedua adalah harus sabar. Ketika kita menuntut ilmu, kita harus sabar. Karena sabar dalam apa? Kita tidak harus
sabar, oh ini harus pintar ya saya ini, menuntut ilmu harus seperti ini. Jadi kita tunggu waktunya Ibu. Kita ketika menuntut ilmu tidak harus langsung pintar gitu. Jadi kita tunggu waktunya gitu Ibu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hirsun. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Jadi kita yang menuntut ilmu harus mempunyai semangat yang tinggi. Karena apa? Karena kan kita menuntut ilmu tidak boleh lemas, keleodan gitu. Tahu keleodan Bu? Nah itu bahasa Jawa Ibu. itu ya, keleodan ya Bu ya. Ya jadi hirsun harus mempunyai semangat gitu. Nah kenapa? Karena ada hadis karena manjada wa jada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil gitu Bu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tidak boleh apa Bu? Bermalas-malasan. Dan yang keempat yaitu wabul gotun, yaitu artinya biaya. Nah, tadi sudah dijelaskan Ibu ya, bahwasanya emang kita itu tidak perlu cemas untuk memerlukan, oh iya anak saya gimana, aku tidak saya tidak punya uang buat anak sekolah gimana. Udah Bu, jangan memikirkan hal seperti itu. Insya Allah ketika kita niatnya baik untuk membimbing anak kita, insya Allah di situ ada rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu Bu. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Rizki sudah diatur oleh Allah gitu. Kalau kita niatnya baik, maka juga Allah akan juga memberikan kita yang lebih baik. Nah yang selanjutnya yaitu yang kelima wa irsyadun wa tadir. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita juga harus memilih guru yang baik gitu. Karena apa? Karena ketika kita memiliki guru yang salah, maka nanti ke situ-situ juga akan bakal salah. Jadi kita harus memiliki guru yang pintar itu Bu, petunjuk. Karena apa? Insya Allah dengan guru yang kita itu guru yang pintar itu terus memberikan yang lebih baik kepada kita, insya Allah juga kepada kita juga akan baik, dan insya Allah juga kita akan seperti mereka yang pintar gitu Bu. Nah yang kelima yang terakhir yaitu watulah zamani, yaitu waktu yang lama. Nah jadi sudah dijelaskan tadi yang ketiga ya, ketika kita menuntut ilmu itu harus sabar gitu. Jadi mempunyai waktu yang lama gitu. Kan nggak ada kisah dari Ibnu Hajar Asqalani. Tahu Ibu ya Ibnu Hajar Asqalani? Enggak. Nah, jadi Ibnu Hajar Asqalani beliau itu seorang anak yatim piatu, dia nggak punya bapak dan ibu, ditinggal waktu sekecil. Nah, beliau itu ketika beliau itu belajar selama 10 tahun, beliau tidak paham-paham, tidak mengerti, istilahnya mah bodoh gitu Ibu. Nah, beliau itu waktu itu beliau lagi belajar dan dia langsung pergi saja Ibu. Dia putus asa. Pokoknya dia pergi, lalu beliau itu memikirkan sambil jalan, lalu adalah hujan. Allah menurunkan hujan di situ. Nah, beliau Ibnu Al-Asqalani ini berteduh di tempat gua yang sangat itu dalam. Nah, di situ di dalam gua Hiranya itu, Ibnu Al-Asqalani melihat air hujan yang setitik-titik di atas air batu. Nah, di situ memerhatikan saja air, lalu dia menetes di batu itu. Nah, sampai air yang hujan itu di batu itu sampai bolong. Dan dia berpikir, sekeras batu aja bisa berlubang, masa kita gitu ya, harus nggak seperti dia gitu ya, maksudnya si batu itu gitu. Kita tuh harus semangat gitu. Lalu beliau pun pergi dia kembali untuk menuntut ilmu gitu. Dari situ beliau
sampai sekarang alhamdulillah beliau itu dapat karangan 282 kitab Ibu. Yang ya tahu pasti kitab karangannya dari Fathul Qorib, tahu Ibu ya, kitab Fathul Qorib atau kitab Bulughul Maram. Nah, masya Allah beliau sampai ya Allah beliau itu dari awalnya bodoh dan sampai sekarang beliau itu jadi ulama besar, Ibnu Hajar Asqalani ini. Kenapa dia itu dipanggil Ibnu Asqalani? Karena Asqalani itu si anak batu, karena dia itu waktu itu berteduh di gua yang di situ memperhatikan si batunya, makanya dia dipanggil Ibnu Hajar Asqalani si anak batu gitu Bu. Dan sekarang beliau alhamdulillah dapat karangan 282 kitab. Ya banyak beliau itu kitab-kitab karangannya, contohnya kayak misalnya Fathul Qorib ataupun Bulughul Maram gitu. Jadi kita juga dapat motivasi kepada Ibnu Hajar Asqalani bahwasanya sekeras apapun kita, putus apapun kita jangan pernah putus asa gitu. Jadi kita harus mempunyai itikad gitu, atau kan itikad kita penuh keyakinan bahwasanya kita pasti bisa gitu untuk melakukan semuanya apabila kita melakukan dengan ikhlas dan juga continue gitu Ibu ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.